Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang zakat sebagai tugas akhir hukum ekonomi syariah dan studi matematika ekonomi. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kita akan membahas tentang zakat. Yang pertama itu dalam pertemuan kali ini kita membahas tentang apa itu zakat, bidang yang dipelajari dalam zakat, sejarahnya, hukum dan proses penyaluran zakatnya. Nah, langsung saja ke pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti itu suci, tumbuh berkembang, berkah, beres. Yang dimaksud di sini bersih itu di harta, jiwa dan perilaku. Terus secara terminologi, menurut zakat menurut Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Sejarah zakat, awal mula disyariatkan zakat yaitu ketika ayat Al-Quran mengingatkan orang yang mukmin agar mengeluarkan sebagian harta kekayaannya untuk orang-orang miskin diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Beliau masih tinggal di Mekah. Perintah tersebut pada awalnya masih sekadar sebagai anjuran, sebagaimana wahyu Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 39. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai karunia Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Di tahun tersebut, zakat fitri diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, yaitu Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkannya zakat fitri, kemudian zakat mal atau kekayaan. Macam-macam zakat. Yang pertama itu zakat nafs, yaitu jiwa, disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, harta yang berkaitan dengan harta kita. Zakat fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Secara istilah terminologi adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hukum zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,21 liter atau 2,5 gram. Syaratnya orang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beragama Islam, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari fitri, masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Landasan zakat yaitu hadisnya, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yaitu di surat Taubah, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Waktu-waktu zakat fitrah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, yang kedua pada akhir bulan Ramadan, yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan salat Idul Fitri. Manfaat zakat, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya, membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Zakat mal, yang kedua itu adalah zakat mal. Istilah yang berkaitan dengan zakat, nisab yaitu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu, telah mencapai 1 tahun. Mustahik yaitu adalah orang berhak menerima zakat. Muzakki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Kriteria harta zakat yaitu dimiliki secara sempurna, produktif, melebihi nisab, melewati haul, melewati hajat, selamat dari utang. Catatan, secara umum syarat tersebut sama kecuali hasil pertanian tidak perlu setahun. Zakatnya setiap kali panen berupa bahan makanan mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia untuk binatang ternak, digembalakan secara bebas. Jenis-jenis zakat, yang pertama peternakan, kedua pertanian, perdagangan, emas, perak atau uang, zakat fitrah, dan zakat rikas, harta terpendam. Yang selanjutnya itu profesi. Nah, yang itu bisa dengan persewaan. Mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, yang pertama fuqara,
tidak punya penghasilan sama sekali, miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup, amil, petugas pengumpul zakat, mualaf, diharapkan atau sudah yang masuk Islam, budak menembus diri untuk mereka, gorim, berhutang, hutang penyambungnya hidup, sabilillah, perang fisik membela agama Allah, ibn sabil, kehabisan bekal. Pertama itu zakat ternak. Ya, di sini udah jelas rinciannya. Tinggal kita lihat bagaimana ketika nisab batas usia. Iya, misalnya syah kambing betina itu ketika dia udah berjumlah 5 atau 9, maka besar zakatnya itu 1 ekor. Ketika udah 10 atau 14, zakatnya itu 2 dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu kita lewati saja. Di sini ada istilah-istilah penting tentang bintu khodda, makhodda. Untuk betina harus genap dia berusia 1 tahun masuk 2 tahun. Bintu labun unta betina, hiqqah unta betina genap 3 tahun, jaza'ah unta betina berusia 4 tahun. Nisab sapi, kerbau atau kerbau. Di sini bagi peternak kerbau yang memiliki kerbau, misalnya ketika kerbaunya itu udah sampai 30 ekor atau 9, maka bisa ya 1 ekor tabi. Tabi maksudnya di sini sapi betina yang jantan yang sudah 1 tahun. Ya, di musinna sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk 3 tahun. Di sini udah jelas ya berapa jumlah sapi, ada 40 sampai 59 1 ekor musinna, 60 sampai 69 2 ekor tabi. Seperti dan selanjutnya. Kalau kuda juga banyak kuda untuk dizakatkan. Dalam mazhab Hanafi itu bisa ya. Sedang menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat. Kalau kambing, ketika kambing kita itu masih berjumlah 1 atau 39, maka tidak wajib zakat. Dan ketika kambing kita udah 40 atau sampai 120, maka zakatnya 1 ekor kambing betina ya. Di sini kelipatan 100 ya, bertambah 100 ekor pada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing ya. Itu. Nisab harta. Ya, di sini ada ketentuan ketika kita udah mencapai harta tertentu maka dikeluarkan zakatnya. Misalnya emas sudah mencapai 93,4 gram maka zakatnya 2,5%, perak 60,42 gram zakatnya 2,5%, perniagaan ya zakatnya itu 2,5, pertanian 150 kg ya, itu di luar biaya irigasi ya, 10% irigasi. Peternakan seperti kambing, sapi, kerbau ya itu 40 ekor ya, seperti tadi 1 ekor umur 2 tahun, dan kalau kerbau itu 1 ekor umur 1 tahun. Barang temuan tidak nisabnya 100%. Perikanan standar emas 2,5, perkebunan sama atau profesi sama juga 2,5%. Zakat tanaman ya, di sini dirincikan ya. Tanaman itu ada jenisnya, buah atau butir. Kalau buah misalnya anggur, kurma, kismis, butir gandum, jelai, beras, jagung. Tanaman nisabnya itu 815 kg beras dan 1450 gabah waktu tiap panen ya. Zakatnya itu 5% diairi dan 10% tidak diairi. Ya, kalau ada biaya pengairan maka dia cuma 5%. Nah, catatan, tetapi jika hasil pertanian itu selain makan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri tersebut. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila telah dari nisab dikeluarkan, zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Zakat perak, ya syaratnya itu tidak dipakai sebagai perhiasan. Nisabnya itu 9,3 gram emas. Kalau perak itu dia 652 ya. Dan tahun perhitungannya dia udah masuk nisab itu tahun Komariah ya, bukan tahun ya, tahun Komariah. Zakatnya 2,5%. Kalau perdagangan dihitungnya itu nilai barang yang diperdagangkan.
Misalnya setara 9,3 gram emas tiap tahun Komaria sama dengan tadi 2,5%. Contoh kasus, ya misalnya kita tentang perdagangan tadi, misalnya kan perusahaan mebel pada tutup buku Syawal, tiap akhir Syawal itu dia tutup buku. Misalnya mebelnya terjual 5 set, kita kasih harga 20 juta lah, terus uang tunainya 85 juta, piutangnya 2 juta, terus ditotalkan jadi 107 juta. Jadi utang pajak misalnya udah dibayarkan untuk pajak dan untuk dikeluarkan untuk pajak dan utang keluar 7 juta, maka saldonya 100. Maka besar zakatnya dari sisa saldonya yaitu 2,5%, maka dia di besar zakat yang dikeluarkan adalah 2 juta 500. Zakat profesi ikhtilaf, ya ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak mewajibkan. Orang kaya wajib zakat, itu pendapatnya Yusuf Al-Qardawi, dan tidak wajib itu Wahab Az-Zuhaili, Syekh Wahab Az-Zuhaili. Nah, zakat profesi gaji kotor dan gaji bersih, ya. Jadi kebutuhan pokoknya harus terpenuhi dulu. Nisabnya itu setara 1481 kg gabah, ya. Waktu menerima gaji, sisa kebutuhan pokok dan zakatnya itu 2,5%. Ya, ancaman bagi yang penolak pemberian zakat. Harta benda akan berubah menjadi azab di akhirat. Dengan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik. Dengan berzakat sama dengan mengundang azab Allah. Keberkahan harta dan kemaslahatan hidup akan hilang. Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Rasulullah pernah akan melakukan isolasi sosial bagi orang yang enggan berzakat. Korun pernah diazab karena enggan berzakat. Ya, pahalanya yaitu besar, ya, bagi orang yang berzakat, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Nah, tetapi orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah, maka itulah orang-orang yang beriman dan dapatkan pahala yang besar. Ya, jadi kita harus senantiasa membayar zakat kita ketika udah cukup nisabnya. Jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.